hormati Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Perkenalkan, nama saya Cicih Setiawati, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 18 Tanjung Raya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa, tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2024, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi Mari Mengaji dan Mengkaji Quran Surat At-Tin di kelas 4. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang akan saya lakukan dan mohon masukan dan sarannya supaya pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa bisa. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa bisa. Bagaimana anak-anak hari ini? Ada yang tidak masuk? Masuk. Masuk semua. Alhamdulillah. Bu Cici mau cek rapian anak-anak dulu. Ya, dilihat bajunya. Yang masih keluar tolong dimasukkan. Ya, dilihat kanan kiri ada sampah. Kalau ada ya silakan diambil. Sudah? Ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu ya nak ya. Silahkan ketua kelasnya disiap. Yuk, siapkan Irfan. Semua siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Seperti biasa ya, anak-anak sebelum belajar membaca surat-surat pendek terlebih dahulu. Silakan dibaca surat Ad-Duha secara bersama-sama. Silakan surat Ad-Duha. Wahid Isnin Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda
berdiri. Hiduplah, ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Bu Didi mau mengingatkan ya, pembelajaran minggu kemarin anak-anak belajar apa? Belajar Iya, ada yang tahu? Irfan? hijrah Nabi Muhammad ke Kota Madinah. Ya, minggu lalu kita sudah belajar hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Iya, Zahra tahu nggak apa itu hijrah?
ngaji setiap hari walaupun hanya satu ayat, apalagi yang mengajinya itu dengan tartil ya. Tartil, ada yang tahu tartil? Tartil itu dengan dilakukan ya, dengan dilakukan, dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini ya. Kita akan belajar Quran surat At-Tin dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu anak-anak dapat membaca Quran surat At-Tin dengan tartil sesuai dengan kaidah tajwid ya. Tuh. Kemudian anak-anak harus dapat memahami lafal Quran surat At-Tin beserta artinya dengan baik dan benar. Yang ketiga, anak-anak dapat menganalisis pesan-pesan pokok Quran surat At-Tin dan menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Ya, ternyata di dalam Quran surat At-Tin itu terdapat banyak sekali pesan-pesan pokoknya. Ya, mulai dari apa? Watini wazaitun, wazaitun. Ya, dulu ya kisahnya ada seorang petani di Palestina itu menanam buah zaitun. Ya, di dalam konflik yang besar, ya petani itu tetap semangat merawat pohon zaitun itu dengan apa? Dengan rasa cinta. Dirawat setiap hari. Setelah berbuah hasil, zaitunnya, buahnya itu kemudian dibagikan kepada masyarakat. Nah, itulah ya pentingnya peduli terhadap orang lain. Walaupun kita merasa susah, tapi kita tetap berbagi. Itulah inti dari apa? Inti dari apa? Pesan dari Quran surat At-Tin. Nah, itu dari ayat pertama sudah ada pesan pokok. Ya, coba perhatikan ke depan. Kita akan coba mendengarkan ya dan melihat ya bacaan Quran surat At-Tin. Silakan anak-anak perhatikan ke depan ya. Surat At-Tin. Baiklah anak-anak, setelah kita menyaksikan ya video tentang pembacaan Quran surat At-Tin, coba di sini ada yang sudah bisa membacakan Quran surat At-Tin dengan tartil? Sudah. Coba masih hafal? Yuk, Quran surat At-Tin ayat 1 sampai dengan ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
tasrifuka ba'du fiddin alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Atin. Mari mengaji dan mengkaji Quran surat Atin. Anak-anak perlu ketahui bahwa ya Quran surat Atin itu adalah apa? Surat yang ke-95 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 8 ayat. Surat ini termasuk surat Makiyah. Karena apa? Diturunkan ketika Rasulullah SAW itu berada di periode Mekah atau sebelum hijrah ke kota Madinah. Baiklah, di sini Bu Cici akan menjelaskan terkait dengan materi kita hari ini, yaitu mari mengaji dan mengkaji Quran surat Atin. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi di awal bahwa setiap ayat itu memiliki pesan-pesan pokok yang sangat penting. Ya, yang pertama yaitu watini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ya, jadi di ayat pertama itu Allah bersumpah, ya, bersumpah demi buah tin dan zaitun dengan dua buah yang memiliki nilai gizi. Ya, jadi buah zaitun dan buah tin itu memiliki nilai gizi yang sangat tinggi untuk kesehatan kita. Juga apa? Beberapa ulama itu telah menafsirkan bahwa apa? Bahwa ayat ini merujuk pada tempat yang suci, yaitu apa? Baitul Maqdis. Ada di mana Baitul Maqdis? Di Palestina. Seperti kisahnya seorang petani Palestina yang menanam apa? Pohon zaitun, ya. Kemudian hasilnya itu dibagikan kepada masyarakat sekitar. Walaupun ya pada saat penanaman pohon zaitun itu konflik yang besar terjadi, ya, tapi walaupun begitu petani tetap merawatnya dengan rasa cinta. Nah, itu di ayat pertama. Kemudian ayat kedua, waktu risinin, demi gunung Sinai. Anak-anak perlu ketahui bahwa gunung Sinai adalah tempatnya siapa? Tempatnya Nabi Musa mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu di mana? Di Bukit Sinai, termasuk tempat yang sangat bersejarah. Ya, perlu kita ingat. Kemudian yang ketiga adalah wahadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini, yaitu apa? Anak-anak perlu ketahui bahwa negeri Mekah atau kota Mekah itu adalah apa? Tempat kelahiran Nabi Muhammad. Selain itu juga kota Mekah termasuk kota bersejarah. Untuk apa? Untuk tempat peribadahan umat Islam. Jadi anak-anak ya yang beragama Islam, ketika kita akan menunaikan ibadah haji, maka pergi ke kota Mekah. Jadi sangat bersejarah, ya. Ya, pohon apa? Kota Baitul Maqdis, kemudian kota apa? Kota Mekah dan Bukit Sinai. Nah, itu termasuk 3 tempat yang sangat bersejarah. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai tempatnya itu diabadikan di dalam Al-Qur'an. Keempat, ya. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ya, artinya apa? Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, kita harus bersyukur, nak, sudah diciptakan sebaik mungkin. Ya, sudah dikasih
oleh Allah. Itu adalah malaikat. Jadi kalau ada manusia yang perbuatannya itu baik, maka derajatnya itu lebih tinggi, lebih mulia daripada malaikat. Summa, ada yang bisa lanjutkan? Summa radadnahu asfala safilin, ya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, itu tadi, ya. Bagi orang yang tidak mau mengerjakan amal soleh, maka ya tempatnya adalah yang serendah-rendahnya. Di mana berarti? Di neraka. Apalagi neraka hawiyah. Nah, itu neraka yang paling panas. Nah, Narun Hamiyah ada di surat Al-Qari'ah. Ya, itu ya. Itu balasan bagi orang yang apa? Yang tidak melakukan perbuatan yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan ayat ke-6, ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka pahala baginya tiada putusnya. Nah, itu kalau kita mengerjakan amal soleh, selalu berbuat kebaikan, ya rahmat ya, maka pahala itu terus mengalir, ya, mengalir seperti air. Contohnya apa? Amal jari, ya, kita bersedekah nak, kita sedekah 1000, 2000, itu akan mengalir seperti air, ya, pahala yang tiada putusnya. Nah, itu ya. Kemudian di ayat ke-7 apa bunyinya? Faman artinya apa? Maka apa yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan setelah itu? Ya, anak-anak ya harus percaya bahwa adanya hari kiamat itu pasti ada. Ada yang tidak percaya adanya kiamat? Harus percaya, nak, harus yakin kiamat itu pasti datang, tapi kita nggak tahu kapan itu kiamatnya terjadi. Kita harus yakin saja dalam hati kita bahwa kiamat itu pasti ada, pasti datang. Barang siapa yang mendustakan hari kiamat, maka balasannya adalah neraka. Kita nggak percaya hari kiamat, nah balasannya neraka. Kemudian di ayat terakhir apa? Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Ya, apa artinya? Bukankah Allah Ta'ala adalah hakim yang paling adil? Ada surga, ada neraka, nak. Surga ini berarti tempatnya orang yang beriman, mempercayai hari kiamat, mengerjakan kebajikan, amal soleh, ya. Kemudian lawannya apa? Adalah neraka. Neraka ini bagi orang yang apa? Perbuatannya buruk, ya. Kemudian tidak mengimani hari kiamat. Nah, itu ya. Jadi Allah itu adalah hakim yang pandai. Ditimbang, nanti kita ditimbang antara pahala dan dosa. Ini tinggian mana? Ya, apa kita banyak pahalanya atau banyak dosanya? Nah, itu nanti ditimbang sama Allah itu. Nah, Anda harus perbaiki ya perilakunya dari sekarang. Bahwa apa? Harus percaya bahwa Allah itu adalah hakim yang paling adil. Nah, misalnya di dunia anak-anak merasa terzolimi, Allah nggak adil ini. Nah, itu ingat bahwa ada Allah yang paling adil. Jangan pernah terus merasa rendah, terus merasa minder. Jangan. Masih ada Allah. Yakin Allah Maha Pencipta dan Maha Adil. Paham? Baiklah, ya. Nanti Bu Cici akan bagi pada anak-anak itu 3 kelompok. Tapi sebelum kita mengerjakan kelompok, Bu Cici ada sebuah pertanyaan, ya. Pertanyaan yang akan kalian kerjakan melalui word wall. Apa itu word wall? Yaitu permainan edukasi. Permainannya adalah mencocokkan, ya, mencocokkan depan nanti. Paham ya? Paham. Misalnya ayat pertama, anak-anak mencocokkan ayat 1 dengan artinya apa? Harus paham ya. Tadi kan sudah Ibu jelaskan
pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi menggunakan apa? Teknologi. Ini berupa apa, Nak? Berupa laptop, ya. Itu juga teknologi, ya. Berupa proyek. Oke. Apa yang mau wajib pertama untuk permainan edukatif menggunakan word wall? Ya, lalu gini ya. Ya silakan, Mas Ira, boleh maju depan. Ayo. Pasti Mas itu. Ya. Ayo. dan dua zaitun, baru di sini dari burung silat, gua adalah dan demi kota Makkah yang aman. Bahwa saya benar insan, tapi kami tidak peduli. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah bersumpah dengan dalam seperti dua dan dua zaitun, pasti seperti burung silat. Kota Makkah yang penuh cahaya, manusia adalah kita Allah yang sempurna. Bagaimana? Tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok satu? Sudah bagus. Ya, silakan kelompok berapa?
Thank